Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dimanapun kalian berada. Hari ini kita sebenarnya rekord ini dilakukan hari Selasa sih. Tapi dan menurut saya kita bisa em, bisa kuliah kapan aja. Jadi materi ini bisa dibuka kapan aja seperti itu ya. Jadi menurut saya walaupun ada tugas, saya kira kamu bisa mengaksesnya dimanapun kamu berada dan lebih baik lebih cepat lebih baik dan uh, banyak hal yang bisa dilakukan dan uh, untuk memproses informasi juga perlu waktu jadi um, mungkin saya akan mengupload ini lebih cepat seperti itu ya. Oke, kita akan mulai materi ini dari apa yang saya sampaikan kemarin. Bila kalian ingat adalah bahwa kita kemarin terakhir um, um, berkutat dengan masalah perkembangan teknologi komunikasi dan sebenarnya kita mencoba mencari tahu apa sih yang sebenarnya kalian ingin pahami tentang uh, uh, mata kuliah ini gitu ya. Dan sebenarnya ada banyak sekali peristilahannya juga terus berkembang. Saya melihat di sini bahwa tiap tahun itu selalu ada aja yang bisa dibahas. Yang seperti kalian ketahui, saya terakhir ngajar tahun 2015 di kampus saya berada di UPN. Saya mencoba untuk melobi kampus kalian sejak 3-4 tahun yang lalu, tapi kurang berhasil. Dan sekarang saya masuk dan ternyata perubahannya banyak sekali ya. Akhirnya pun saya akhirnya membuat slide-slide dan gambar-gambar baru juga karena ada beberapa gambar yang menurut saya tidak relevan. Oke, ini adalah teknologi komunikasi dan globalisme. Jadi kalian harus tahu bahwa di sini walaupun ini adalah uh, tiga hal yang harus kita pahami ya, teknologi komunikasi globalisme, mata kuliah ini akan dibagi dalam dua. Jadi kita akan sebenarnya banyak ngomongin teknologi dan komunikasi dulu, globalisme akan datang kemudian. Oke, saya masih suka dengan menggunakan format ini. Ada tiga hal yang harus kita pahami dan sebenarnya untuk menggali mata kuliah ini juga kita akan masih menggunakan tiga platform seperti ini ya. Kita bisa lihat ada perkembangan teknologi komunikasi. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa perkembangan teknologi komunikasi itu mengacu kepada perkembangan, perubahan, pertambahan, apalagi adaptasi, penyesuaian dan sebagainya. Yang sebenarnya kita mencoba untuk me, mencapai kekinian ya. Uh, Mutakhir itu bagus, itu modern. Bagi kalian yang mengatakan, oh saya ingin stay vintage, ingin stay classic, itu oke. Tapi mengasosiasikan itu dengan keterkinian itu lebih baik. Karena banyak orang yang merasa, oh saya tidak harus modern-modern amat. Menurut saya tidak demikian. Kalian yang masih muda seharusnya punya kesadaran untuk lebih menyesuaikan diri dengan zaman sih gitu ya. Kadang uh, saya agak nyentrik sendiri. Saya nggak mau tuh disamain sama orang lain, jadi akhirnya jadi klasik gitu. Tapi pada intinya satu tertinggal. Jadi kita harus selalu mencari tahu untuk bisa menjawab tantangan zaman sih seperti itu ya. Yang kedua teknologi perihal teknis yang berhubungan dengan kemampuan atau daya. Itu hubungannya juga dengan power, hubungannya juga dengan alat. Ya, dengan alat daya kamu lebih baik, itu sudah pasti tuh. Jalan kaki sama naik sepeda, itu udah kelihatan tuh, naik mobil, naik pesawat. Jadi kita melihat alat-alatnya itu yang berkembang. Dan terakhir adalah komunikasi. Nah, ini saya ingat dengan mentor saya, kamu kalau mendefinisikan sesuatu ya definisikan dengan cara kamu sendiri katanya. Ya, ini semua definisi saya semua gitu ya. Kemampuan manusia untuk melakukan hubungan melalui pesan dan media. Nah, akhirnya perkembangan ini pada dasarnya adalah memahami keadaan, tapi melalui sejarah. Ini yang saya terus tekankan dalam
mata kuliah ini, yaitu memahami semua hal melalui sejarah. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang penting karena ke depan kalian akan mulai memahami atau eh, akan mulai paham bahwa eh, semua hal yang berhubungan dengan kesadaran, dengan kritisisme itu hanya bisa dilakukan dengan mempelajari sejarah. Jadi kalau kalian nanti ke depan ingin belajar politik, oh itu sangat berhubungan dengan sejarah banget. Karena pada dasarnya kita semua hanya bisa memahami sejarah ini dengan kemudian melihat ruh-ruhnya pada zamannya ada apa dan sebagainya. Mohon maaf tadi suaranya naik turun karena saya lagi ngambil charger. Dan menurut saya nilai-nilai ini bisa berubah walaupun nanti kalian akan melihat sebaliknya gitu ya. Perkembangan ini adalah penting untuk dipahami karena dengan melihat ke belakang kita tahu ke depannya kita mau kemana. Ya kira-kira seperti itu. Oke. Dan zaman ini sebenarnya terbagi atas beberapa era. Di sini akan saya jelaskan, di mata kuliah ini akan saya jelaskan 3. Hari ini saya akan menjelaskan 2. Satu oleh Alvin Toffler, kalau kalian bisa baca di sini ya. Ada 3. Pertama, kedua, ketiga. Yang satu adalah orang-orang agrikultur atau hunter-gatherer. Nomor 2 adalah industri. Nomor 3 adalah ya sekarang kita ini. Post-industrial atau era atau zaman informasi dan komunikasi sebenarnya. Dan era ini yang awalnya disebut information age kemudian banyak dibicarakan sebagai munculnya atau relevannya ilmu komunikasi. Alvin Toffler ini adalah seorang jurnalis dan dia juga menjelaskan bahwa perkembangan atau perubahan zaman itu adalah masalah belajar, unlearn dan relearn. Itu mohon maaf nanti akan saya perbaiki. Jadi orang yang bukan orang yang tidak bisa belajar, tapi balik kepada pelajaran awal dan kemudian mempelajari kembali. Kemudian orang yang kedua menjelaskan pembedaan zaman adalah Everett Rogers. Nah, dia adalah orang yang sangat terkenal sekali yang menciptakan teori difusi inovasi. Dia tidak membaginya pada zaman seperti Alvin Toffler, tapi dia melihat bahwa ada zaman sejak pertama kalinya muncul gitu ya, dan itu mempengaruhi orang berpikir. Oke. Dan Everett Rogers ini dia lebih concern banyak di masalah inovasi dan pengambilan keputusan. Oke. Nah, sebelum kita selesai dengan perkembangan, kita sebenarnya juga harus mulai memahami teknologi. Dan untuk bisa memahami itu, saya akan menceritakan seorang Oscar Pistorius. Siapa dia? Nah, ini kita main tebak-tebakan aja deh. Orang ini bisa dikatakan dia orang yang lumayan sukses. Ya. Dia punya karir, kamera menyukai dia dianggap selebriti, dan dia memiliki daya tarik lah dari Afrika Selatan. Tapi pada Februari 2013 dia ditangkap, dia diadili dan divonis bersalah atas pembunuhan yang dia lakukan terhadap pacarnya itu. Dia memiliki julukan awalnya Blade Runner ya. Seorang Oscar Pistorius adalah seorang pelari. Dia selebriti karena dia orang pelari. Namanya Blade Runner dan di
diplesetkan menjadi The Blade karena pacarnya dibunuh oleh dia di hari Valentine Februari 2013. 3 tembak, 6 tembak, 3 tembak, teriak, lalu 3 tembak lagi. Kenapa? Tahu ya, itu adalah sesuatu yang harus kalian cari sendiri sih. Tapi di sini yang menarik adalah Oscar Pistorius dan hubungannya dengan teknologi, berhubungan dengan lelaki ini. Ya. Oscar Pistorius seorang pelari, dan pelari yang paling tercepat adalah Usain Bolt. Usain Bolt atau Lightning Bolt dari Jamaika. Dia paling cepat 19,19 tahun 2009. Ketika itu tahun 2009 yang sama dengan Oscar Pistorius juga 10,91. Kok dipikir-pikir, iya ya, kenapa kok harus disamakan dengan Oscar Pistorius gitu ya. Padahal mereka cukup jauh nih, 1,33. Tahun 99 aja tahun 2009 saja Usain Bolt hanya bisa menyelesaikan berapa tuh ya? Hanya bisa menghabiskan 0,2, tapi ini 1,3. Karena sebenarnya Oscar Pistorius itu tidak punya kaki. Ini yang menjadi bahasan di sini. Dan dia disamakan dengan pelari tercepat. Jadi perkembangan dan teknologi membuatnya suatu kemajuan yang luar biasa. Kita ambil contohnya Oscar Pistorius yang cacat dari lahir, tidak punya kaki, bisa disamakan dengan seorang Usain Bolt. Jadi teknologi esensinya adalah mereka bisa menjangkau lebih jauh, jadi extension. Makanya Marshall McLuhan menggunakan istilah the extension of man sebenarnya. Nah, Kenneth Gilbride mengatakan bahwa technology means the systematic application of scientific or other organized knowledge to practical tasks. Jadi teknologi itu ketika kita punya ilmu dan kemudian dijadikan sebuah aplikasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi tugas-tugasnya ini juga yang luar biasa berat, yang luar biasa luas. Jadi orang menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan dari zaman ke zaman tugas-tugas ini akan menjadi lebih berat, lebih besar, dan pencapaiannya pun lebih jauh. Oscar Pistorius setahun sebelumnya, tahun 2011-2012, dia mengajukan diri untuk bisa bertanding dengan orang-orang yang normal. Tapi dia tidak bisa. Akhirnya tidak bisa. Tapi ada suatu artikel di sini dari time.com oleh Eric Weinmeier di ketika disadvantage become advantage. Kenapa? Ternyata Oscar Pistorius adalah orang yang tidak memiliki kaki dan dibantu larinya dengan suatu blade ya disebutnya. Ternyata menghabiskan oksigen yang lebih sedikit dan gaya dorong yang lebih besar. Artinya alat ini membuat dia untuk bisa bertanding dengan orang-orang yang biasa, namun dengan daya yang lebih kecil. Nah itu juga teknologi itu, dayanya kecil tapi impactnya besar. Itu iklan banget tuh ya, orang-orang iklan. Apa nih yang kita bisa lakukan kecil tapi dayanya besar? Ya ini yaitu menggunakan teknologi. Dan ketika kita menyangkutkan dengan komunikasi, teknologi sebenarnya apalagi hubungan dengan informasi kan. Informasi itu berkenaan dengan keinginan manusia, apakah keinginan dengan teknologi? Menurut kalian apa tuh? Apakah perkembangan zaman itu ditentukan oleh manusia apa teknologi? Oke, simpan dulu jawaban Anda, karena ternyata dua-duanya itu punya argumen yang menurut saya sih kurang lebih sama. Tapi dalam dunia sosial pasti ada kecenderungan kan.
Kecenderungan yang mana? Gitu. Tidak mungkin sesuatu itu menjadi sama rata, benar-benar tidak bisa bergerak dan uh, pada posisi yang rata semua. Pasti ada kecenderungan, oke ya. Kecenderungannya di mana? Gitu. Kalau kamu lihat di sini, dua-duanya juga punya argumen masing-masing, tapi biasanya kecenderungan itu terkait dengan ruang dan waktu. Ada waktunya kita ke sini, ada waktunya ke sana. Kita harus pinter menentukan itu. Nah, kalau kalian ingat slide ini, ya kan? Apakah teknologi membuat orang jadi pintar, atau apakah teknologi, kalau lihat di sini ya, apakah dorongan ini dilakukan oleh teknologi atau manusia? Ya kalau misalkan kita ingat slide ini ya kita ingat manusia gitu. Karena teknologi ya teknologi nggak punya peran apa-apa tuh, ya kan? Monyet dikasih teknologi dia akan tetap jadi monyet tuh gitu. Tapi saya ingin memberikan suatu argumen lain. Jadi kalau kalian mengatakan oh ya teknologi nggak menentukan perkembangan manusia, memang betul. Tapi saya ingin kasih lihat satu argumen lain dengan cerita Prometheus. Prometheus itu adalah dewa dari Yunani. Sebenarnya bukan dewa sih, dia Titan. Titan itu adalah perkawinan antara bumi dan langit, Gea dan Aius, anak-anaknya Titan. Di bahasa kita Prometheus itu raksasa atau giant. Jadi dia bukan keturunan dewa, tapi dia keturunan raksasa. Kalau kamu nonton The Avenger, Loki itu giant dia bukan dewa. Tapi mereka punya digambarkan sama seperti manusia. Prometheus mengambil api dari Olympus dan memberikannya ke manusia, dan oleh itu dia dihukum. Hukumnya kalau kalian lihat di tembikar itu ditaruh di suatu tempat dan di perutnya dimakan oleh elang. Tapi besok paginya perutnya bener lagi, dimakan lagi. Gitu terus. Ya, jadi hukumannya Prometheus adalah perutnya dimakan dan kemudian besok paginya sembuh, dan seperti itu terus. Prometheus juga menjadi simbol penyembuhan pada hati, karena hati itu seperti ceritanya Prometheus yang dimakan dan tumbuh lagi. Hati kita itu terus berkembang. Jadi kalau hati kita diambil setengah, besoknya akan tumbuh lagi. Prometheus ini dia diumpamakan sebagai cahaya ya. Bahkan kita mengatakan bahwa Prometheus itu dihukum karena dia dianggap jahat. Tapi sebenarnya karena dia memberikan cahaya kepada manusia, dia sebenarnya adalah orang yang dia adalah ruh gitu, bukan orang ya. Dia adalah ruh yang sangat mohon maaf, ruh yang baik sekali. Nah, ini kalau kalian bilang, teknologi nggak punya andil dalam membentuk perilaku manusia, karena teknologi ya, karena ada suatu ilmu, walaupun itu bukan dicari, itu diberikan. Gitu. Manusia kemudian mengembangkan cara untuk membuat api. Dia mencari batu apa dan sebagainya. Mereka memasak makanan sehingga makanan jadi lebih bersih, lebih gampang untuk dicerna. Kemudian mereka bisa melindungi diri dari binatang buas di malam hari. Binatang buas juga takut. Nilai survivability mereka menjadi meningkat. Dingin mereka bisa menghangatkan diri, ya kan? Ternyata otaknya berkembang dan kemudian ususnya menjadi pendek. Dan ternyata karena mereka bisa menyalakan lampu di malam hari, mereka berpikir lebih panjang, dan perilaku manusia berubah. Oke, balik lagi nih. Nah, pada akhirnya kalau monyet dikasih tongkat ya mereka akan menggunakan tongkat itu. Jadi itu bisa merubah, kita bisa merubah secara sosial. Ya kalau dikatakan, aduh Pak, masa kita disamain sama monyet gitu kan ya? Ya Pak, ya kita saya punya dasar bahwa teknologi membentuk gaya hidup. Memang bisa kita lihat tuh.
Di sini ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa tidak hanya secara genetis merubah kita, secara perilaku dan bahkan secara budaya. Teknologi itu bisa merubah budaya orang. Bahkan ada subkultur dalam masyarakat kita yang berbasis pada teknologi. Nah, tadi saya katakan ya Pak, kalau kita disamakan sama monyet gitu. Oke, itu juga menurut saya sesuatu yang harus diluruskan ya, karena Masyar Makluhan mengatakan bahwa teknologi juga menentukan bagaimana kita hidup. Makanya ada namanya technological determinism. So, menjawab pertanyaan tadi, Arnold Pacey dari Masyar Makluhan melihat bahwa ya teknologi ada 3 hal nih yang bisa kita lihat. Ada organisasi, ada technical, ada cultural. Tapi semuanya adalah technological practice. Dan ada personal experience yang juga bisa digunakan sebagai justifikasi untuk menggunakan untuk kita harus waspada dengan teknologi. Ya kalian juga bisa tahu kok, kita sekarang didikte oleh teknologi. Kita harus kita bagaimanapun juga akan dipengaruhi oleh teknologi. Ada pendapat bahwa munculnya anak-anak yang apa tuh namanya, yang indigo, yang autis, yang hiperaktif itu dikarenakan oleh hadirnya teknologi. Jadi bagaimana hubungan antara teknologi dan nilai gitu ya dengan manusia ya, yaitu deterministik. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi memang mengambil peran besar dalam kehidupan kita. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana kemudian ketika dulu kita hidup sendiri-sendiri di rumah di daerah-daerah tertentu, pada akhirnya kita membentuk suatu karena kita manusia itu ya yang memiliki hubungan, kita memiliki kemampuan untuk menghubungi di mana-mana, dan pada akhirnya kita punya kemampuan untuk menjangkau, memperluas gitu ya jangkauan kita, extending our reach, sehingga pada akhirnya terjadilah globalisasi. Namun demikian, itu adalah penjelasan untuk minggu depan. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan ada tugas di akhir video ini, dan kalian bisa mengaksesnya kapan saja. Dan karena saya kira tugas nggak boleh lama-lama ya, karena dan itu juga tugas itu kan sebenarnya adalah uh, uh, bukti bahwa kalian hadir di kelas ini. Jadi tugas ini akan saya kasih mungkin hari ini, dan akan selesai Jumat, akan ditutup Jumat sore. Jadi silakan, dan itu tugasnya nggak berat kok, cuman memberikan tanggapan aja. Jadi hanya melihat bahwa apa yang kamu bisa persepsikan dari materi saya, dan juga ya diskusi pendek lah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.